Aku tidak pernah menyangka bahwa keputusan mencari kos murah di pinggiran kota akan menjadi awal dari pengalaman paling mengerikan dalam hidupku. Semua berawal dari keterbatasan biaya. Aku hanya seorang karyawan baru dengan gaji pas-pasan, dan kos-kosan di tengah kota terlalu mahal untuk kantongku. Seorang teman kantor memberiku rekomendasi sebuah kos di daerah yang agak terpencil, di pinggiran kota yang masih banyak ditumbuhi pohon bambu dan pepohonan tua. Murah banget, tapi jangan tanya kenapa, katanya sambil tersenyum. Aku mengernyit. Maksudnya, tanyaku. Ia hanya mengangkat bahu. Ya pokoknya kalau kamu nggak penakut, ambil aja. Sampai di lokasi, aku langsung merasa ada sesuatu yang berbeda. Bangunan kos itu sebenarnya tidak terlalu buruk, sebuah rumah tua yang diubah menjadi beberapa kamar kos berjajar. Halamannya luas, tapi tampak tidak terawat. Rumput tumbuh tinggi di beberapa sudut, dan ada pohon beringin besar di belakang bangunan. Di beberapa sudut ada patung batu yang ditutupi kain seperti dipakaikan baju dan dihiasi kalung dari untayan bunga melati seperti hiasan pengantin. Aku melihat ke sekeliling, banyak terlihat benang-benang kuning menjuntai. Ketika aku melihat dari dekat, yang kukira benang ternyata untayan bunga melati seperti yang dikalungkan di patung-patung itu. Aneh sekali, pikirku. Mungkin yang punya rumah memang punya selera yang antik. Udara di sini terasa lebih dingin dibanding daerah sekitarnya. Padahal hari masih sore. Seorang ibu tua bertubuh kurus keluar dari pintu utama. Kulitnya keriput, matanya cekung, dan ia mengenakan das terlusuh dengan rambut digulung sederhana. Mau ngekos? Tanyanya dengan suara parau. Aku mengangguk. Iya bu, masih ada kamar kosong. Ia melirikku dari kepala sampai kaki, lalu mengangguk pelan. Ada. Tapi kalau sudah ambil kamar, jangan pindah-pindah, katanya datar. Aku tidak begitu paham maksudnya, tapi hanya mengangguk. Ia menunjukkan kamar yang tersedia di ujung lorong. Pintu kayunya sudah agak lapuk, tapi masih kokoh. Begitu aku masuk, bau lembab langsung menyergap. Kamar ini cukup luas, ada kasur tua di pojok, lemari kayu berdebu, dan jendela dengan gorden kusam. Ada sesuatu yang membuat ruangan ini terasa berat. Seperti ada sesuatu yang mengawasi dari sudut gelap. Tapi aku menepis perasaan itu. Saya ambil bu, kataku cepat. Harga sewanya terlalu murah untuk ditolak, dan aku tidak bisa berlama-lama mencari kos lain. Malam pertama, aku langsung mengalami sesuatu yang ganjil. Sekitar pukul 2 dini hari, aku terbangun tanpa alasan yang jelas. Kamar terasa lebih dingin dari seharusnya, padahal jendela tertutup rapat. Aku mengabaikannya, mencoba tidur lagi. Tepat saat aku memejamkan mata, terdengar suara seperti langkah kaki di depan pintu kamarku. Pelan, terseret-seret. Aku menahan napas. Mungkin ibu kos sedang berkeliling, tapi siapa yang berjalan dengan langkah seberat itu? Aku mencoba tidak memikirkan hal-hal aneh, tapi kemudian terdengar sesuatu yang membuat bulu kuduku berdiri. Keluar. Suara itu begitu lirih, seperti bisikan yang berasal dari celah pintu. Aku langsung terlonjak, jantungku berdegup kencang. Aku menatap pintu itu dengan mata terbelalak, berharap itu hanya imajinasiku. Namun, sebelum aku bisa berpikir lebih jauh, gagang pintu kamarku bergerak. Seseorang atau sesuatu sedang mencoba membukanya dari luar. Aku mematung di atas kasur, menatap gagang pintu yang bergerak perlahan. Jantungku berdegup kencang, keringat dingin mulai mengalir di pelipis. Aku mencoba meyakinkan diriku bahwa ini mungkin hanya angin. Tapi bagaimana mungkin? Semua jendela dan pintu tertutup rapat. Tiba-tiba, gerakan itu berhenti. Suasana kembali sunyi. Terlalu sunyi. Bahkan suara jangkrik yang tadi ku dengar dari luar jendela pun lenyap. Aku menelan ludah, berusaha mengendalikan rasa takut. Tiba-tiba, suara seperti kain terseret di depan pintu. Aku berani bersumpah, suara itu tidak wajar. Suara itu terdengar berat, lambat, seolah-olah ada sesuatu yang diseret di lantai kayu lorong kos. Aku meraih ponsel dan menyalakan senter, lalu dengan tangan gemetar, aku melangkah ke pintu. Aku menempelkan telinga ke kayu tua itu, mencoba mendengar dengan lebih jelas. Tapi yang ku dengar justru suara napas. Seseorang
atau sesuatu sedang berdiri di balik pintu. Aku mundur perlahan, tubuhku gemetar. Aku tidak bisa tinggal diam, tapi juga tidak berani membuka pintu. Akhirnya, aku memilih membaca doa sebisaku. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Begitu aku selesai berdoa, suara itu mendadak hilang. Aku menunggu beberapa menit sebelum akhirnya memberanikan diri mengintip dari celah bawah pintu. Tidak ada siapa-siapa, namun tepat saat aku ingin berbalik, aku melihat sesuatu yang membuat darahku membeku. Di depan pintuku ada bekas tapak kaki basah, tapak kaki kecil seperti milik anak-anak. Pagi harinya, aku mencoba melupakan kejadian semalam. Aku berpikir mungkin aku hanya lelah dan berhalusinasi. Namun, saat aku keluar dari kamar, aku mendapati lorong kos terasa lebih pengap dari biasanya. Udara lembab bercampur dengan bau aneh, seperti anyir dan bunga melati yang sudah layu. Aku melihat seorang penghuni kos yang lebih tua, seorang pria kurus berkacamata yang baru saja keluar dari kamarnya. Ia menatapku sekilas lalu mendekat. "Kamu anak baru ya?" tanyanya lirih. Aku mengangguk. "Iya mas, aku baru pindah kemarin." Ia diam sejenak, lalu menatap sekeliling sebelum berkata dengan nada pelan, "Kalau malam dengar suara aneh, jangan pernah buka pintu." Aku merasakan bulu kuduku meremang. "Kenapa mas?" tanyaku hati-hati. Ia tidak langsung menjawab. Ia hanya menghela napas berat, lalu melirik kamar di ujung lorong yang tertutup rapat. Kamar yang katanya selalu terkunci. "Ada yang gak pernah pergi dari sini," bisiknya sebelum berjalan menjauh. Aku terpaku di tempat. Apa maksudnya? Aku menatap kamar yang ia maksud, dan untuk pertama kalinya, aku menyadari sesuatu yang janggal. Di bawah pintu kamar itu, ada jejak air yang merembes keluar, seperti ada sesuatu yang basah di dalamnya. Sejak percakapan pagi itu, aku semakin waspada. Kos ini memang murah, tapi ada sesuatu yang membuatku tidak nyaman. Bukan hanya hawa dingin yang aneh atau aroma bunga melati layu yang kadang muncul tanpa sebab, tapi juga perasaan bahwa aku sedang diawasi. Malam kedua, aku kembali mengalami gangguan. Kali ini, bukan dari kamarku, melainkan dari kamar sebelah, kamar Rina. Awalnya, aku mendengar suara bisikan-bisikan lirih, seolah ada dua orang sedang berbicara. Aku tahu Rina tinggal sendirian. Aku pernah bertemu dengannya sekilas, seorang gadis pendiam dengan wajah pucat dan rambut panjang tergerai. Tapi yang aneh, suara kedua dalam percakapan itu bukan suara manusia biasa. Suara itu serak, berat, dan mengandung nada mendesak. Aku menajamkan telinga. "Jangan biarkan dia tinggal di sini. Usir dia." Aku langsung tersentak. Jangan-jangan yang mereka bicarakan adalah aku. Aku buru-buru menarik selimut dan memejamkan mata, membaca doa dalam hati. Tapi aku tidak bisa mengabaikan fakta bahwa ada sesuatu yang tidak wajar terjadi di sini. Keesokan paginya, aku melihat Rina duduk sendirian di teras. Ia tampak lebih pucat dari sebelumnya, dengan mata cekung dan wajah yang terlihat lelah. Aku ragu-ragu sebelum akhirnya mendekat. "Hai Rina." Ia menoleh lambat, seolah baru menyadari keberadaanku. Ada jeda beberapa detik sebelum ia akhirnya tersenyum kecil. "Hai." Aku menggigit bibir sebelum akhirnya berkata, "Semalam aku dengar kamu ngobrol di kamar. Maaf tapi, kamu gak sendiri kan?" Senyum Rina langsung memudar. Ia menatapku dengan ekspresi kosong, lalu menggeleng pelan. "Aku sendirian," jawabnya dengan suara lemah. Aku merinding, tapi aku dengar ada suara lain. Rina terdiam, matanya sedikit melebar, seolah takut pada sesuatu. Ia berdiri begitu saja dan berbisik, "Aku harus pergi." Kemudian, ia masuk ke kamarnya dan menutup pintu tanpa berkata apa-apa lagi. Aku hanya bisa berdiri di sana, bingung dan sedikit ketakutan. Namun, keanehan itu belum berakhir. Malam itu, suara dari kamar Rina terdengar lagi. Kali ini, bukan bisikan, tapi rintihan. Seseorang menangis, lirih, penuh kesedihan, bercampur dengan desahan napas tersengal. Aku berdiri di depan pintu kamarku, ragu-ragu. Apakah aku harus mengetuk pintu Rina? Namun sebelum aku bisa melakukan sesuatu yang aneh terjadi. Terdengar suara kidung Jawa.
Sebuah nyanyian kuno dinyanyikan dengan suara lirih, seperti perempuan tua yang sedang menidurkan bayi. Aku bergidik, aku tahu ini. Ini Dandang Gulo, tembang Jawa yang sering digunakan dalam ritual-ritual tertentu. Lagu yang kerap digunakan untuk berkomunikasi dengan mereka yang tak kasat mata. Aku ingin menutup telinga, tapi suara itu seolah langsung berbisik di dalam kepalaku. Semakin lama, suara itu makin pelan hingga akhirnya menghilang. Aku terdiam dalam ketakutan, berusaha menenangkan diri. Esok harinya, Rina menghilang. Kamar yang semalam masih ditempatinya kini kosong. Tapi yang membuatku merinding adalah keadaannya. Tempat tidur masih berantakan, seolah ia baru saja bangun tidur. Pakaian masih tergantung di lemari. Sandal masih ada di depan pintu. Aku bertanya kepada ibu kos, tapi ia hanya menjawab dengan santai, dia sudah pindah. Aku menatap wajahnya, mencari tanda-tanda kebohongan. Tapi yang kutemukan justru ekspresi datar, tanpa sedikit pun rasa kaget atau heran. Seolah-olah ini sudah biasa terjadi. Tetapi yang membuatku semakin merinding adalah sesuatu yang kutemukan di lantai kamarnya. Jejak kaki basah. Aku berjongkok, memperhatikannya lebih dekat. Ada yang aneh. Tapak kaki ini lebih kecil dari ukuran kaki Rina. Aku menyusuri jejak itu dengan napas tertahan. Jejak itu mengarah ke jendela. Namun yang membuat dadaku mencelos adalah jejaknya berhenti di sana. Tidak ada jejak kembali. Seolah-olah Rina telah ditarik keluar oleh sesuatu dari jendela lantai 2. Aku terhuyung mundur. Badanku gemetar. Dari luar, angin tiba-tiba berembus kuat, membawa aroma anyir yang bercampur dengan wangi melati layu. Aku mendongak ke arah jendela, dan untuk sesaat, aku melihat sesuatu di sana. Sebuah bayangan hitam, dengan mata merah yang menatap langsung ke arahku. Aku mengunci diri di kamar setelah kejadian itu. Aku tidak bisa berhenti berpikir tentang bayangan hitam di jendela. Aku berusaha meyakinkan diriku bahwa itu hanya halusinasi. Tapi jejak kaki basah di kamar Rina, itu nyata. Malam itu, aku memutuskan untuk mencari tahu lebih banyak. Aku tidak bisa diam saja. Aku mulai bertanya pada beberapa penghuni kos yang tersisa. Tapi mereka semua tampak menghindar. Sampai akhirnya, aku bertemu dengan Mas Didi, pria berkacamata yang sebelumnya sudah memperingatkanku. Kami duduk di warung kopi kecil di depan kos. Mas Didi terlihat gelisah, sesekali melirik ke arah bangunan kos dengan ekspresi khawatir. "Kamu masih di sini?" tanyanya akhirnya. Aku mengangguk. Aku nggak punya pilihan lain. Tapi aku ingin tahu, sebenarnya ada apa di kos ini. Mas Didi terdiam lama sebelum akhirnya menghela napas. Aku nggak bisa cerita semuanya, tapi ada satu hal yang harus kamu ingat. Jangan pernah membuka pintu kalau ada yang mengetuk tengah malam. Aku merinding. Kenapa? Tanyaku hati-hati. Mas Didi mengusap wajahnya, tampak ragu untuk bercerita. Tapi akhirnya, ia berkata, karena bisa jadi, yang mengetuk itu bukan manusia. Aku tertegun. Mas Didi akhirnya mulai bercerita. Dulu, sebelum bangunan ini menjadi kos, tempat ini adalah rumah milik seorang wanita tua bernama Bu Sumiah. Ia dikenal sebagai dukun bayi, seseorang yang bisa membantu persalinan atau menangani kehamilan yang tidak diinginkan. Namun, ada desas-desus yang beredar di kampung. Orang-orang mulai berbisik bahwa Bu Sumiah melakukan ritual-ritual terlarang. Apa maksudnya? Tanyaku. Mas Didi menatapku dengan mata waspada. Beberapa orang percaya, dia tidak hanya membantu kelahiran, tapi juga ia menelan ludah, mengorbankan bayi-bayi itu dalam pesugihan. Darahku langsung membeku. Orang-orang di kampung tidak pernah berani menuduhnya secara terang-terangan. Lanjut Mas Didi. Tapi setiap beberapa bulan sekali, ada bayi yang meninggal tanpa sebab jelas. Dan anehnya, keluarga yang datang ke rumah Bu Sumiah, entah kenapa, selalu mendadak kaya. Aku merasa mual. Tapi, bagaimana dia bisa mati? Tanyaku. Mas Didi menggeleng. Nggak ada yang tahu pasti. Ada yang bilang dia dibunuh warga setelah ketahuan. Ada juga yang bilang dia mati karena kutukan. Yang jelas, setelah dia meninggal, rumah ini kosong selama bertahun-tahun,
sampai akhirnya dibangun ulang jadi kos-kosan. Aku menelan ludah, dan kamu masih tinggal di sini. Mas Didi tersenyum tipis. Aku nggak punya pilihan, sama kayak kamu. Aku menghela napas panjang. Jadi ini sebabnya kos ini terasa begitu mencekam. Tapi aku belum siap untuk apa yang terjadi malam itu. Tengah malam, aku terbangun oleh suara ketukan. Aku membuka mata dengan jantung berdebar. Aku melirik jam di ponsel, 2:30 pagi. Sial, aku ingat peringatan Mas Didi. Jangan pernah membuka pintu kalau ada yang mengetuk tengah malam. Ketukan itu semakin keras. Aku menahan napas, berusaha tidak bergerak. Namun, suara itu berubah. Kini bukan lagi sekadar ketukan, tapi suara cakaran. Seseorang atau sesuatu sedang menggaruk pintu kamarku dari luar. Aku menutup mata, membaca doa sebisaku. Namun, saat aku berpikir suara itu akan berhenti, sebuah suara berbisik dari luar. "Tolong, bukakan, aku kedinginan." Suaranya seperti suara anak kecil. Lirih, pelan, terdengar seperti tangisan yang tertahan. Darahku langsung membeku. Aku tahu suara ini. Aku mengingat jejak kaki kecil yang kutemukan sebelumnya. Suara tangisan di malam-malam sebelumnya. Ini bukan manusia. Ini arwah bayi yang dikorbankan di tempat ini. Aku menggigit bibir, menutup telinga dengan tangan gemetar. Aku ingin berteriak, tapi suara itu semakin dekat, semakin mendesak. Buka pintunya, aku meremas selimut, menahan napas. Lalu tiba-tiba, sesuatu menghantam pintuku dengan keras. Seolah ada yang berusaha mendobraknya dari luar. Aku tidak tahan lagi. Aku meraih ponsel dan dengan tangan gemetar, aku menghubungi Mas Didi. Nada sambung berbunyi lama. Aku nyaris putus asa ketika akhirnya ia menjawab dengan suara serak. "Halo? Mas Didi, tolong. Ada sesuatu di depan pintuku." Bisikku panik, hening sejenak. Lalu suara Mas Didi terdengar tegang. "Kamu jangan buka pintunya, berdoa yang banyak." Aku memejamkan mata, membaca ayat kursi dengan suara gemetar. Namun, suara di luar semakin keras. Pintu berguncang, cakarannya semakin brutal. Lalu, di tengah suara-suara itu, aku mendengar sesuatu yang lebih mengerikan. Suara cekikikan, tawa kecil, lirih, tapi penuh dengan sesuatu yang tidak manusiawi. Aku hampir menangis. Aku ingin keluar dari sini. Aku ingin pergi. Namun tiba-tiba, semuanya berhenti. Hening. Aku menunggu dalam diam, tubuh masih gemetar. Lalu, aku mendengar sesuatu dari bawah pintu. Suara napas, pelan, berat, tepat di celah bawah pintu. Lalu sesuatu menjilat celah itu. Aku menjerit dan mundur ke sudut kamar, berdoa sekuat tenaga. Aku tidak tahu berapa lama aku bertahan di sana. Mungkin beberapa menit, mungkin beberapa jam. Tapi akhirnya, suara itu menghilang. Aku tidak berani tidur lagi malam itu. Aku hanya bisa duduk di sudut kamar, menunggu pagi datang. Dan ketika akhirnya matahari terbit, aku menemukan sesuatu yang membuatku ingin lari dari tempat ini secepat mungkin. Di depan pintuku, ada noda merah kehitaman, seperti jejak lidah yang menjilati kayu pintu. Aku berdiri terpaku di trotoar, masih menatap ke arah jendela kamarku. "Rina." Aku ingin percaya bahwa itu hanya halusinasi, tapi wajahnya terlalu jelas. Mata kosong, kulit pucat, dan ekspresi yang bukan lagi manusia. Aku mencengkram lengan Mas Didi. "Mas, itu Rina, kan?" Suaraku nyaris berbisik. Mas Didi menggeleng cepat. "Itu bukan Rina." Aku merinding. "Ayo kita pergi dari sini," lanjutnya. Aku mengangguk, berusaha mengabaikan rasa mual yang mulai menjalar. Aku harus keluar dari tempat ini sebelum aku juga pindah. Kami berjalan cepat menuju tempat parkiran kecil di samping kos. Aku sudah bertekad untuk pergi, meskipun tidak tahu harus kemana. Yang penting, aku tidak akan tidur di kos itu lagi. Aku bergegas menyalakan motorku, tetapi mesinnya tidak mau menyala. Aku mencoba lagi. Aku mulai panik. Meski sudah tua, tapi motor ini tidak pernah bermasalah sebelumnya. Mas Didi mencoba membantu. "Coba lagi." Aku menekan starter dengan lebih kuat. Lampu indikator tiba-tiba mati.
Aki motorku seperti baru saja terkuras habis. Kami saling pandang, dan aku bisa melihat ketakutan di wajah Mas Didi. Aku tahu, ini bukan kebetulan. Sesuatu tidak ingin aku pergi. Gimana ini, Mas? Aku nggak bisa tetap di sini. Mas Didi terdiam sejenak, lalu mengeluarkan ponselnya. Aku telepon temanku. Dia Ustadz, mungkin bisa bantu. Aku mengangguk cepat. Apapun yang bisa membuatku lepas dari tempat ini. Saat Mas Didi sibuk menelepon, aku melihat sekeliling. Matahari sudah mulai turun, menciptakan bayangan panjang di gang sempit sekitar kos. Aku tidak pernah memperhatikan sebelumnya, tapi sekarang aku menyadari sesuatu yang aneh. Tidak ada satupun rumah di sekitar sini yang membuka jendela atau pintunya ke arah kos. Seakan-akan mereka tidak ingin melihat ke sini. Aku menggigit bibir. Apakah selama ini aku tidak sadar? Kenapa tidak ada tetangga yang menoleh? Meskipun kos ini sering gaduh. Lalu aku melihat sesuatu yang membuatku semakin takut. Di pagar kos yang sudah berkarat, ada sesuatu yang tertempel di sana. Kertas kuning dengan tulisan Arab dan aksara Jawa. Terlihat pudar seperti sudah lama di sana. Aku merinding. Itu raja. Aku mendekat untuk melihat lebih jelas. Raja itu tampak rusak, robek sebagian, seolah ada seseorang yang sengaja merusaknya. Aku menyentuhnya pelan, dan tiba-tiba, aku mendengar suara dari dalam kos. Kamu mau kemana? Aku membeku. Aku mengenali suara itu. Itu suara ibu kos. Tapi yang membuatku menggigil, ibu kos seharusnya tidak ada di sini. Aku menoleh dengan gerakan kaku. Di ambang pintu kos, berdiri seorang wanita tua mengenakan daster batik. Matanya tajam, menatapku dengan senyum yang tidak wajar. Ibu, suaraku bergetar. Saya mau pindah. Ia tetap tersenyum. Mau pindah kemana? Aku mencengkram lengan Mas Didi, berharap ia segera menyelesaikan teleponnya. Namun, sebelum aku bisa menjawab, ibu kos melangkah maju, dan aku melihat sesuatu yang membuat darahku mengering. Langkahnya tidak menyentuh tanah. Ia melayang beberapa sentimeter di atas lantai. Aku tidak bisa bernapas. Ibu kos sudah meninggal. Sebuah suara tiba-tiba terdengar dari belakangku. Aku menoleh cepat. Seorang pria berpakaian putih dan bersarung berdiri di depan gerbang kos. Wajahnya teduh, tapi matanya tajam. Mas Didi langsung mendekat padanya. Ustadz, tolong bantu dia. Dia harus pergi dari sini. Aku masih terpaku, tidak bisa berpikir. Ibu kos masih berdiri di ambang pintu, tapi senyumnya perlahan menghilang. Ia menatap si Ustadz dengan ekspresi marah. Aku tidak tahu apa yang akan terjadi selanjutnya, tapi aku sadar satu hal. Aku sudah terjebak dalam sesuatu yang jauh lebih besar dari yang kukira. Dan mungkin tidak semudah itu keluar dari sini. Udara terasa berat. Seperti ada sesuatu yang menekan tubuhku, membuat setiap tarikan napas menjadi sulit. Ibu kos masih berdiri di ambang pintu. Tatapannya yang awalnya penuh senyum kini berubah dingin. Ustadz yang berdiri di sampingku menatapnya tajam. Bibirnya bergerak pelan, membaca sesuatu yang tidak ku mengerti. Tiba-tiba, angin bertiup kencang dari arah kos. Aku menelan ludah. Itu suara pintu dan jendela yang mulai bergetar, seperti ada sesuatu yang ingin keluar dari dalam. Ustadz menoleh ke arahku. Kita harus masuk. Aku membelalakan mata, masuk ke dalam. Tapi, Ustadz, suaraku gemetar. Mas Didi menyela. Nggak ada cara lain. Ustadz menggeleng. Kalau kita pergi sekarang, gangguan ini tidak akan berhenti. Tempat ini harus dilepaskan dari pengaruhnya. Aku ingin menolak, ingin berlari sejauh mungkin. Tapi aku tahu, selama aku masih terikat dengan kos ini, aku tidak akan pernah benar-benar selamat. Aku mengangguk perlahan. Baik Ustadz. Ustadz melangkah masuk lebih dulu, diikuti Mas Didi, lalu aku yang paling belakang. Saat aku melangkah melewati pintu, aku bisa merasakan udara di dalam berbeda. Hawa dingin yang menusuk, bukan seperti di dunia ini. Begitu kami masuk, suara di luar mendadak menghilang. Tidak ada suara angin, tidak ada suara burung, tidak ada suara jalan raya. Hanya hening. Aku menoleh ke arah ibu kos. Dia masih berdiri di tempat yang sama. Namun, tubuhnya mulai berubah.
Kulitnya yang tadinya tampak seperti manusia, kini terlihat mengeras, retak-retak seperti tanah kering. Matanya yang sebelumnya tampak hidup, kini hitam pekat. Semakin lama bentuknya semakin menyerupai patung batu yang ditutup kain itu. Ibu ini bukan lagi manusia, bisik Ustadz. Dia hanya cangkang yang dihuni sesuatu. Aku menelan ludah. Apa maksudnya? Ibu kos melangkah maju. Kali ini kakinya menyentuh tanah, tapi setiap kali ia bergerak, lantai kayu di bawahnya menghitam dan membusuk. Aku mundur beberapa langkah. Lalu, tiba-tiba, ia berbicara. Tempat ini bukan milik kalian. Suara itu bukan suara manusia. Ada gema aneh di dalamnya. Seperti banyak suara berbicara sekaligus. Ustadz mengangkat tangannya, mulai membaca ayat-ayat suci dengan suara tegas. Dan itulah saat semuanya menjadi kacau. Tiba-tiba, lampu-lampu di kos meledak satu persatu. Pecahan kaca beterbangan. Aku menunduk sambil menutup kepala, merasakan sesuatu berhembus melewatiku. Lalu, dari lorong menuju kamar-kamar, aku mulai melihat mereka. Bayangan-bayangan hitam merayap di dinding. Mereka tidak berbentuk jelas, hanya siluet-siluet dengan tangan yang memanjang, merayap di permukaan tembok seperti laba-laba. Dan mereka bergerak ke arah kami. Astagfirullah, Mas Didi berbisik, wajahnya pucat. Ustadz tetap tegak, terus membaca doa. Ia menoleh ke arahku. Kamar kamu di mana? Aku menunjuk ke atas dengan tangan gemetar. Di lantai 2, kita harus ke sana. Aku hampir tidak percaya dengan apa yang ku dengar. Naik ke atas, ke kamarku. Tapi sebelum aku bisa menolak, sesuatu yang jauh lebih mengerikan terjadi. Ibu kos tiba-tiba berlari ke arah kami. Gerakannya bukan seperti manusia. Lehernya tertekuk ke belakang, tangannya panjang dengan kuku-kuku tajam. Ia bergerak cepat, seperti bayangan yang meluncur di lantai. Dan aku tahu, jika dia berhasil menangkapku, aku mungkin tidak akan pernah keluar dari sini lagi. Aku tidak pernah melihat sesuatu bergerak secepat itu. Ibu kos meluncur ke arah kami seperti bayangan hidup. Leher tertekuk dengan tangan panjang mencakar udara. Jantungku berdentum. Aku ingin lari, tapi tubuhku membeku di tempat. Tunduk, seru Ustadz. Aku refleks menjatuhkan diri ke lantai. Seketika, suara hantaman menggema di ruangan. Aku mendongak dan melihat sesuatu yang tak terduga. Ibu kos terlempar ke belakang, tubuhnya menghantam tembok hingga retak. Di depan Ustadz, ada benda kecil yang bercahaya redup, tasbih kayu hitam. Aku menelan ludah. Ibu kos bangkit perlahan. Wajahnya kini bukan lagi wajah manusia. Retak, hitam, mata penuh kebencian. Dia tidak berteriak, tidak mengeluarkan suara, tapi aku bisa merasakan amarahnya bergetar di udara. Ustadz menarik lenganku ke atas. Cepat! Aku dan Mas Didi langsung berlari menaiki tangga. Aku tidak berani menoleh ke belakang, tapi aku bisa mendengar suara langkah cepat dan berat mengejar kami. Dia belum selesai. Kami akhirnya sampai di lantai 2. Aku buru-buru membuka pintu kamar, tapi terkunci. Aku membeku. Aku tidak pernah mengunci kamar sebelum pergi tadi. Aku mencoba meraih gagangnya, tapi tiba-tiba pintunya terbuka sendiri. Aku merinding, tapi tidak ada waktu untuk berpikir. Kami masuk ke dalam dan segera menutup pintu. Aku bersandar di dinding, napasku memburu. Kos terasa sunyi. Tidak ada suara langkah, tidak ada teriakan, hanya keheningan yang tidak wajar. Ustadz menatap sekeliling kamar dengan ekspresi serius. Di sini ada sesuatu yang mengikat tempat ini. Aku bisa merasakannya. Aku mengerutkan kening. Mengikat. Ia mengangguk. Kalau ada tempat yang terus dihuni makhluk halus, biasanya ada satu benda yang jadi pusatnya. Entah itu bekas sesajen, benda milik orang yang meninggal tidak wajar, atau tiba-tiba Ustadz berhenti berbicara. Matanya menatap satu sudut kamarku. Aku mengikuti arah pandangnya, dan di sanalah aku melihatnya. Laci kayu kecil di sudut kamar. Aku merinding. Laci itu, aku tidak pernah membukanya sejak pindah ke sini. Aku bahkan tidak tahu itu bisa dibuka. Ustadz melangkah mendekat. Mas Didi menelan ludah. Ustadz, beneran mau buka itu? Ustadz tidak menjawab. Perlahan,
Ia meletakkan tangannya di atas laci, dan sebelum dia bisa menariknya, pintu kamar terbanting terbuka. Aku menjerit. Di ambang pintu, berdiri ibu kos dengan tubuh yang semakin rusak. Tapi kali ini, dia tidak sendirian. Di belakangnya, ada bayangan-bayangan lain. Mereka yang selama ini menghuni kos ini. Dan mereka semua menatap ke arah kami. Ustadz tidak membuang waktu. Ia menarik laci dengan cepat. Aku ingin menjerit lagi saat melihat apa yang ada di dalamnya. Sebuah bungkusan kain merah, diikat dengan benang kuning. Aku tidak mengerti apa itu, tapi aura di kamar ini langsung berubah. Seolah-olah sesuatu marah besar. Tiba-tiba, angin bertiup dari dalam kamar. Bayangan-bayangan di pintu mulai bergerak maju, merayap di lantai. Ustadz dengan cepat mengambil bungkusan itu dan mulai membaca doa. Mas Didi berbisik, "Ustadz, kita harus keluar dari sini sekarang." Aku mengangguk cepat. Aku tidak tahu apa yang akan terjadi jika kita tetap di sini lebih lama. Tapi sebelum kami bisa bergerak, ibu kos mengangkat tangannya. Aku tidak tahu apa yang dia lakukan, sampai aku melihat sesuatu di udara. Benang-benang hitam keluar dari tubuhnya, dan benang-benang itu bergerak ke arahku. Aku tidak bisa bergerak. Benang-benang hitam itu melayang di udara, bergerak seperti hidup, mendekat ke arahku dengan cepat. Aku tidak tahu apakah benang-benang hitam ini hanya ilusi karena ketakutanku atau memang nyata. Namun aku merasa kalau sampai benang itu menyentuhku, sesuatu yang buruk akan terjadi. Jangan biarkan dia kena. Suara Ustadz menggema. Mas Didi bereaksi lebih cepat dariku. Ia menarik tubuhku ke belakang tepat saat benang pertama hampir menyentuh lenganku. Begitu benang itu mengenai lantai kayu, aku melihat sesuatu yang mengerikan. Kayu itu membusuk dalam sekejap, bukan sekadar pecah atau retak, tapi hancur seperti sudah ratusan tahun terkubur di tanah. Aku tercekat. Kalau tadi benang itu menyentuhku, Ustadz tidak menunggu lebih lama. Ia meraih bungkusan kain merah itu, menggenggamnya erat, lalu mulai membaca doa dengan suara lebih keras. Allahu Akbar. Tiba-tiba, ruangan terasa bergetar. Bayangan-bayangan yang tadi memenuhi lorong berteriak, bukan dengan suara manusia, tapi dengan suara mengerikan seperti ribuan bisikan yang saling bercampur. Ibu kos membuka mulutnya, dan sesuatu mulai keluar dari dalamnya. Dari dalam mulut ibu kos, asap hitam mengepul keluar, membentuk sosok yang melayang di udara. Aku tidak bisa melihat wajahnya. Sosok itu hanya seperti bayangan berwarna hitam pekat, tapi aku bisa merasakan tatapannya menembus kulitku. Dingin, marah, dan haus sesuatu. Aku tahu ini bukan sekadar hantu biasa. Ini adalah sesuatu yang lebih tua, lebih berbahaya. Ustadz tetap tegap di tempatnya, meskipun keringat mulai mengalir di dahinya. Ia terus membaca doa, dan semakin lama ia membaca, semakin keras suara jeritan dari makhluk itu. Ibu kos merintih. Tubuhnya mulai gemetar. Lalu, aku melihat sesuatu di dadanya. Sebuah benang kuning melilit tubuhnya. Sebentar, benang itu, untaian bunga melati seperti yang dikalungi di patung. Dan aku langsung mengerti. Ustadz, benang itu. Seruku menunjuk ke dada ibu kos. Ustadz menoleh. Matanya membelalak. Itu yang mengikatnya. Mas Didi menggeram. Apa maksudnya? Ustadz menjelaskan cepat. Dia ini sudah lama bukan manusia lagi. Makhluk ini tinggal di dalamnya, tapi tetap butuh pengikat agar tidak pergi. Benang itu adalah sumpahnya. Aku merinding. Jadi, ibu kos sudah lama menyerahkan dirinya. Dan selama benang itu tetap ada, makhluk ini tidak akan pergi. Aku menatap bungkusan merah yang ada di tangan Ustadz, lalu menatap benang yang melilit tubuh ibu kos. Dua benda itu berhubungan, dan hanya ada satu cara untuk menghancurkannya. Ustadz, kita harus bakar bungkusan itu, kataku cepat. Ustadz menatapku, lalu ia mengangguk. Ambil korek. Tanganku gemetar saat aku merogoh saku dan mengeluarkan korek api kecil yang selalu kubawa. Aku menyerahkannya ke Ustadz, tapi sebelum api dinyalakan, ibu kos berteriak. Bukan suara manusia, tapi suara ribuan bisikan sekaligus. Kalian tidak boleh menghancurkannya. Lantai kamar tiba-tiba retak. Sesuatu bergerak di bawah kami.
Aku menahan napas saat melihat tangan-tangan hitam mulai keluar dari celah lantai. Mereka seperti akar pohon yang berusaha meraih kaki kami. Kita tidak punya waktu lagi, seru Mas Didi. Ustadz menyalakan korek. Api kecil muncul, bergetar di tengah udara dingin yang semakin menekan. Ia menatap bungkusan di tangannya, lalu dilemparkannya ke dalam api. Begitu api menyentuh kain merah itu, jeritan memenuhi seluruh kos. Bukan hanya satu suara, tapi banyak, puluhan, ratusan. Aku menutup telinga, tapi suaranya tetap menembus. Suara kesakitan, suara kemarahan, suara ketakutan, semuanya bercampur menjadi satu. Ibu kos mendadak tersentak, matanya melotot, lalu tubuhnya mulai terbakar dari dalam. Benang kuning di dadanya terbakar sendiri, seperti ular yang melilit tubuhnya dan kini musnah. Aku bisa melihat raut wajahnya yang berubah, dari kemarahan menjadi ketakutan. Tidak, tapi terlambat. Tubuhnya runtuh ke lantai, seperti patung yang hancur berdebu. Dan makhluk hitam yang tadi keluar dari tubuhnya, mengeluarkan jeritan terakhir sebelum lenyap ke udara. Aku tidak tahu berapa lama kami berdiri di sana, masih merasakan getaran di lantai yang akhirnya berhenti perlahan. Ustadz menarik napas panjang, lalu memejamkan mata, berdoa dalam hati. Mas Didi terduduk di lantai, wajahnya pucat. Sial, aku kira kita bakal mati tadi. Aku menelan ludah. Aku juga. Kami bertiga menatap sisa abu di lantai. Hanya itu yang tersisa dari ibu kos. Tidak ada tubuh, tidak ada darah, hanya debu hitam yang pelan-pelan ditiup angin. Ustadz menoleh ke arahku. Kau masih ingin tinggal di sini? Aku tertawa kecil. Tentu saja tidak. Tempat ini sudah bukan tempat yang bisa ku tinggali lagi. Aku berdiri di depan gerbang kos. Udara malam masih dingin, tapi kini terasa lebih sunyi, terlalu sunyi. Di belakangku, Mas Didi dan Ustadz juga diam, menatap bangunan yang baru beberapa jam lalu hampir menelan kami hidup-hidup. Dari luar, kos ini tampak biasa saja. Dindingnya masih berlumut, pintu-pintunya masih berdiri tegak, jendela-jendelanya tetap menganga kosong. Tidak ada yang berubah, tapi aku tahu tempat ini sudah kehilangan penghuninya. Atau mereka hanya menunggu sesuatu yang lain datang. Aku menghela napas. Kita pergi. Ustadz mengangguk. Kau sudah membawa semua barangmu. Aku mengangkat ransel di punggung. Yang penting-pentingnya. Mas Didi tersenyum kecut. Sisanya biarkan saja. Aku juga gak mau masuk lagi ke dalam. Kami bertiga melangkah menjauh. Aku tidak menoleh ke belakang, tapi aku bisa merasakan sesuatu menatap punggungku dari dalam gelapnya lorong kos. Keesokan paginya, aku terbangun di rumah kontrakan Mas Didi. Aku bersyukur dia mau menampungku sementara sampai aku menemukan tempat baru. Kami sedang sarapan ketika tiba-tiba pintu depan dibuka kasar. Seorang pria paruh baya dengan seragam satpam berdiri di ambang pintu, napasnya memburu. Aku mengenalinya. Itu Pak Rudi, satpam yang dulu sering berjaga di depan kos. Ada apa Pak? Tanya Mas Didi. Wajah Pak Rudi tampak tegang. Kalian dengar kabarnya? Aku mengernyit. Kabar apa? Pak Rudi menelan ludah. Lalu dia berkata dengan suara pelan, seakan takut kalau ada yang mendengar. Kos itu kebakaran semalam. Aku dan Mas Didi terdiam. Ustadz yang sedang duduk di sudut ruangan meletakkan cangkir tehnya. Jam berapa? Tanyanya, suaranya tenang. Menjelang subuh, kata Pak Rudi. Warga sekitar lihat ada api dari lantai 2. Tapi anehnya, waktu mereka sampai di sana, aku menahan napas. Kenapa Pak? Pak Rudi mengusap wajahnya. Tidak ada api sama sekali. Tidak ada bekas kebakaran. Tapi semua jendela dan pintu terbuka sendiri. Aku merinding. Kos itu masih belum selesai.